Halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama gue Novia Riani Putri sebagai host. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh duo mantap dari tim Alteraksi. Tawa aja nih. Berani. Besi Berani. Ada Mas Rival dan juga Mbak Sur. Halo Mas Rival dan Mbak Sur. Juga. Halo semua, Halo. halo Raffi. Mungkin boleh kenalan sedikit dari Mas Rival dan Mbak Sur. Ya, kami berdua dari Besi Berani, sebetulnya bertiga di Besi Oh. Berani, tapi yang satu lagi sekal, namanya Ardi. Saya di Besi Berani biasanya jadi fasilitator, kalau Sur jadi programmer. Nah, Ardi jadi publicist, desainer ya, penulis dan segala macam. Copywriter ya. Iya. Besi Berani itu satu inisiatif ya, kita mulai di tahun 2018 untuk sebetulnya kita bilangnya melakukan interferensi sosial dengan menggunakan film. Intinya gitu. Nah, salah satu produknya itu alteraksi. Alteraksi itu satu metode fasilitasi yang menggunakan film sebagai medium utama. Medium pantulan, dan kita pakai itu salah satunya di proyek Alteraksi Pesantren. Jadi filmnya film pesantren, impact distribution-nya pesantren. Impact distribusinya pesantren. Terus kita pakai metode alteraksi untuk impact distribution. Keren, karena saya pun juga salah satu peserta ya sebelumnya di Alteraksi Pesantren. Dan dengar-dengar mau ngadain alteraksi lagi nih dalam waktu dekat. Jadi setelah si proyek pesantren, Alteraksi Pesantren, kita kerja sama M-Block X, dan sekarang lagi ngelola namanya klub alteraksi. Jadi reguler tiap bulan, biasanya di akhir bulan gitu. Jadi kan sebelum megang impact distribution pesantren kan kita udah ngadain beberapa kali alteraksi tuh. Sempat di Kineforum sih terutama, tapi juga pernah di ESAS, pernah di mana sih itu tuh? Kayaknya ada lagi. STBC. Terus ya adalah pernah juga untuk di luar kota waktu itu, walaupun kalau itu pesanan. Tapi kita jadi kayak ini kan udah lama nggak ketemu, abis kepotong atraksi pesantren dan pandemi, kayak udah lama nggak ngobrolin film pakai film lain gitu. Jadi kita bikin klub atraksi itu buat kayak tempat ketemuannya anak-anak yang pernah ikut atraksi, pengen atraksi lagi, maupun juga terbuka buat ketemu teman-teman baru sih. 2 kali sih, bulan lalu sama bulan ini. Bulan Juni dan bulan. Juni dan Juli. Agustus belum. Yang pertama kayak yang bulan Juni kita pakai 3 film pendek. Semuanya udah ada di YouTube sih. Yang 2 dari luar, yang 1 dari Indonesia, yang 1 animasi, yang 1 film pendek pada umumnya, yang 1 film pendek agak-agak ngiklan, walaupun nggak diiklannya di filmnya sih. Film by iPhone gitu. Filmnya sih nggak ada buat. Kalau yang Juli? Yang animasi judulnya Borrowed Time, yang film Indonesia film pendek. Yang pertama itu ada 3 film itu. Yang pertama film animasi itu judulnya Borrowed Time. Terus ada film Indonesia pendek judulnya Sowan. Terus yang terakhir judulnya Daughter, yang film iPhone itu. Made by iPhone. Keren sih, made by iPhone. Terus kalau yang bulan Juli? Yang bulan Juli kemarin kita muter film yang udah pernah diputar di Europe on Screen 2013, judulnya The Parade, film dari Serbia. Parada. Judul aslinya Parada. Dan udah dong, suka sih. Terima kasih loh Mbak Sur dan Mas Rival atas filmnya. Karena jadi walaupun sempat nggak ikut, tapi bisa dikasih kesempatan untuk nonton dan suka banget sih. Dan kenapa sih kalau boleh tahu pilih film The Parade ini untuk acara alteraksinya Besi Berani? Jadi kalau sebenarnya kita lagi
cocokologi aja sih alur ngobrolnya, temanya. Kalau Club Atraksi itu kayak kita mau sosokan nyambung gitu lah. Jadi kalau bulan Juni kan kita ngobrolnya soal maaf-maafan, karena ini 3 film ini sebenarnya ngomongin karakternya tuh punya satu happening di masa lalunya yang kayak masih nyangkut sampai hari ini, tuh yang kayak ada yang nggak bisa selesai, ada yang belum selesai, ada yang ternyata udah selesai tapi dia nggak sadar gitu. Jadi dan yang kita obrolin tuh soal memaafkan. Jadi kayak lo pernah memaafkan sih tindakan apa yang mudah dimaafkan, yang sulit dimaafkan, pengalaman pribadi soal maaf-maafan gitu. Terus jadi masuk bulan Juli kita pikir oh ya, kalau kemarin kayak udah let's say abis proses kita ngebayanginnya kita letting go of the past gitu. Sekarang kan going into the future, kayak pertama butuh ada tujuan atau motivasi lah ya. Dan Parade ini kan kayak kalau lo lihat overview-nya tuh kayak buat gue celebration of love gitu, kayak semua orang melakukan sesuatu dalam nama cinta gitu kalau noran-norannya. Ya mau kan maksudnya ada yang dia anjingnya ditembak terus dia nolongin anjing, itu kan cuma ada dalam nama cinta gitu. Ada pasangan yang mau pasangannya bisa ikut Pride itu juga. Terus yang satu karena pasangannya mau wedding ceremony yang khasnya dia lah gitu, model-modelnya dia nggak tradisional. Tapi semua itu kayak dalam nama cinta. Teman-temannya dari yang bahkan daerah bahkan lain nolongin kan juga karena ada cinta itu sih. Tapi yang di kedua ini juga kita sebenarnya ada semacam survei juga ya ke penonton di atraksi yang pertama gitu. Jadi kita tanya ke mereka di survei gitu setelah yang pertama mau tema apa gitu. Nah, sebagian yang nggak tahu sebagian besar atau sebagian setengah-setengah, tapi ada yang memang pengen tema itu gitu. Dan tema yang juga ada kaitannya dengan rentang sexual identities, terus juga macam-macam ya. Jadi kita angkat di film ini sebenarnya celebration of love dalam artian yang lebih luas, bukan cuman romantik gitu ya, bukan cuman eros kata Sur, tapi juga cinta dalam artian tertentu. Agape, filia, agape, eros, filia, storge, filiatus, apa? Pokoknya adalah gitu dalam banyak di wiki aja di kita juga nggak banyak ya. Kalau kita bahasa Indonesia misalnya ada cinta, ada kasih, ada sayang, 3 ya. Tapi nggak ada klasifikasiannya kan. Ya makanya kita mau ngelihat variasi itu juga sebenarnya, keragaman yang kita bisa sebut jadi kelompok cinta gitu, himpunan cinta itu sebenarnya yang membuat orang bisa bertindak di luar kebiasaannya lah, jadi bisa ekstrim, bisa luar biasa gitu Nov. Dan emang aku pribadi juga lihat di film The Parade ini cintanya macam-macam ya, kayak misalkan cinta sama komrad, bahkan cinta sama ex musuh juga ada ya di sini ya, sama negara, ideologi walaupun intinya bener, cinta sama anak juga ada ya, sama istri baru betul. Juga sama strangers macem-macem ya. Itu pemilihan filmnya oke banget loh, dan pasti ketika di atraksi sesi film ini respon para audiensnya juga macam-macam dong ya. Itu yang pertama. Ya, overall happy sih. Overall happy, tapi juga sebenarnya salah satu yang penting dari atraksi yang memang banyak orang juga ngerasa ini ngobrol-ngobrolnya seru gitu ya, tapi pemilihan film memang jadi isu krusial kalau buat kami ya gitu ya. Jadi terutama Sur yang udah lebih banyak terpapar sama variasi film bagus gitu. Jadi kategori pertamanya filmnya harus bagus gitu. Karena kalau filmnya jelek kita nggak, obrolannya juga pasti ntar jelek. Jadi pemilihan film bagus, multi layers gitu ya. Terus emotionally engage, segala macam lah kategori. Kalau itu cerita cara Sur milih gitu. Habis itu kita diskusiin, ini bisa ngangkat sesuatu yang lebih dalam nggak, atau sesuatu yang mungkin nggak biasa kita obrolin sehari-hari tapi bisa
diobrolin lebih jauh di dalam proses ngobrolnya, sesi ngobrolnya. Gitu. Mungkin ada respons dari salah satu peserta yang mungkin cukup memorable nggak? Ya, ada satu peserta baru, jadi dia belum pernah ikut ilustrasi, langsung respons dengan, biasanya di pertanyaan pertama kita ketika habis selesai nonton itu adalah perasaannya apa, atau apa sensasi tubuh yang muncul ketika nonton film. Nah, dia itu yang nggak bisa berhenti bergerak gitu ya, misalnya excited, tapi juga itu campur aduk lah. Terus yang dia bilang itu yang biasanya tuh kalau film-film overwhelming dia nggak tahan nontonnya gitu. Ini kayak dia bilang pertama kalinya gue bertahan, berusaha bertahan sampai kelar. Dia overwhelming. Iya, dan lumayan panjang ya, 2 jam. Tapi pada bilang nggak berasa 2 jam. Nggak berasa kok, bener, nggak berasa. Dan jujur aku kira mungkin film Serbia vibe-nya agak gelap ya. Mungkin emang awalnya agak gelap ya, karena langsung ada adegan nembak anjing dan oleh gangster, itu vibe-nya yang dibangun tuh cukup gelap sih, dan langsung ada darah kan. Jadi mungkin nggak heran juga sih kalau misalkan bikin overwhelming di beberapa bagian. Cuma overall emang menyenangkan banget sih untuk diikutin, ternyata malah jadi cair ya. Justru build up yang gelap terus jadi banyak adegan-adegan cair tuh malah jadi bagus banget karena ngasih kontras kali ya. Filmnya juga komedi ya pada dasarnya. Iya. Jadi emang violent. Iya, violent komedi kategorinya ya. Jadi violent komedi. Jadi kalau sepanjang film sebetulnya kita disajikan sama kekerasan ironis ya. Jadi kekerasannya juga bisa kita lihat sebagai sesuatu yang lucu gitu, menghibur juga dalam artian tertentu. Jadi ada dilema psikologis juga, kita mesti sedih atau kita mesti marah atau kita mesti ketawa juga di dalam proses itu gitu. Jadi jadi ironis juga waktu yang kayak kita tanya tindakan apa di film yang mengagetkan dan it's beautiful, aja kayak beautiful surprise lah buat lo nonton. Itu ada yang jawab adegan, lo inget yang Azem yang semua orang di desanya nengok ke atas gitu, pengamatan apa sih nggak tahu, terus burung ternyata bawa heroin gitu. Terus mereka yang ini paling dipakai, enggak ternyata dijual, terus ATM, terus udah paling dikantongin, enggak ternyata dibagi-bagi ke anak-anak gitu. Pantesannya satu desa nengok ke atas nunggu berkah, jadi karena kayak, udah tahu kayak bakal dibagi-bagi. Itu kayak berkah dari langit kan, jadi harfiah gitu, ada semacam rezeki yang turun dari langit dan dibagikan dengan cuma-cuma gitu. Nggak ada uang, nggak ada apa gitu, kecuali tentara Amerika itu ya. Iya, itu. Ya maksudnya bukan Escobar lo memperkaya diri, ini kayak memperkaya dusun. Tapi itu bener sih adegan yang menarik, karena itu juga di komunitas Kosovo kan, setauku di adegan itu yang emang terkenal, maksudnya tidak lebih makmur daripada bagian lain, terus masih statusnya juga sampai sekarang masih ada agak perang ya, maksudnya antara bertahan sama Serbia atau merdeka, tapi maksudnya dengan kebahagiaan yang simple gitu, itu udah cukup bikin orang-orang yang di situ happy ya. Sampai ada adegan bilang harusnya lo dikasih Nobel Prize nih untuk peace, untuk itu lucu banget sih. Antara yang peacemaker. Peacekeeper. Iya, bener sih. Ya ironis banget ya yang tadi kata Mas Rival bilang ya, Mbak Sur. Ya. Banyak ironinya lah. Dan kalau ngelihat di film itu juga mereka nunjukin secara vulgar, maksudnya secara eksplisit gitu tentang keragaman etnik yang kalau kita ngelihat dulu kan Yugoslavia, Balkan tuh kayaknya ya udahlah Eropa gitu ya, atau bagian Eropa tertentu gitu. Tapi ternyata masing-masing punya keragaman yang juga eksplisit kan di situ ya. Yang kalau kita kaitin sama Indonesia, kita ngomong soal pluralisme lah, diversity lah, dan segala macam, sebetulnya
mereka nunjukin itu juga secara eksplisit gitu dan jadi menarik ya. Tapi itu juga memang ironis satu laginya ya. Jadi ketika ngomong nasionalisme yang jadi sebenarnya chauvinisme, mereka justru terbelah gara-gara itu kan gitu ya. Di kita nggak terlalu menonjol gitu ya. Nggak terlalu menonjol dari sisi itu gitu. Jadi misalnya kayak orang Sunda, sama orang Jawa, sama orang Padang dan segala macam ada pride, ada apa gitu, tapi ketika ngomong nasionalisme tuh tidak berbasis etnik gitu. Entah karena kita berhasil gitu ya, berhasil membuat yang disebut sebagai nasionalisme adalah beyond etnik gitu, beyond suku gitu. Tapi di kita jadi nggak terlalu tajam gitu dalam soal itu. Dan satu lagi sebenarnya juga yang kuat di situ kan masculinity ya, maskulinitas dari etnisitasnya gitu. Ditonjolin semuanya sebetulnya budaya kekerasannya, budaya ini adalah budaya maskulinitas gitu, yang keras ya, budaya patriarki maskulinitas. Sehingga LGBT itu kalah dua kali gitu, itu maksudnya dari sisi tertentu mereka ya melawan itu etnik dan identitas seksual, tapi nasionalisme juga dengan maskulinitas dengan identitas seksual. Oh, ada yang mau ditambah mungkin, Mbak Sur? Lu dapatnya apa dari film itu? Oh, kalau gue itu sih, gue pada dasarnya senang film road trip ya, dan di film itu kan ternyata ada perjalanan lintas Balkan ya, dari Kroasia terus ke Albania, Kosovo, sampai balik lagi ke Belgrade. Jadi gue pribadi senang sih, dan biasanya kalau film road trip tuh kan kayak tidur bareng lah, jadi kayak tahu hal-hal yang sangat personal juga kan, dan dari situ kan ternyata jadi bikin kedua tokoh, satu tokoh utama dan tokoh vital lainnya jadi yang sebenarnya beda dunia banget kan. Yang satu maskulin tanda kutip yang apa-apa kekerasan gitu, yang satu maksudnya mungkin lebih lembut lah, lebih pokoknya polar banget sama tokoh utamanya kan, dan ternyata bisa cair juga gitu. Dan gue pribadi seneng banget sih ngeliat adegan itu kayak ikut jalan-jalan juga, selain emang karena gue juga pengen ke Balkan sih, kepo aja. Dikirain soalnya kalau cuma di Serbia aja, ternyata beneran keliling Yugoslavia itu, ex Yugoslavia itu. Gue miss bahwa itu satu hal yang miss itu dalam artian gue nggak terlalu perhatian, tapi memang pas lo bilang tadi soal road trip, iya menarik ya, karena bahkan nggak kebayang sebenarnya antar satu kota dan kota lain itu negara dan negara lain. Iya, negara dan negara lain gitu ya, satu destinasi ke destinasi lain itu banyak ini ya, gersang gitu loh. Iya. Itu yang kayak nunjukin kayak bukan persis gurun, tapi kayak nggak mereka bukan gurun aja. Tapi kayak nggak ada kehidupan. Itu betul, lebih nggak ada kehidupan gitu, ngeliatin di antara atau post perang atau masih perang ini sebetulnya nggak ada kehidupan gitu, kecuali adanya cuma di pocketnya itu. Iya, di pocket itu juga, dan kehidupannya sangat gitu kan, minimalis gitu kan, orang nongkrong di terus ada orang guru yang di Albania ya, yang menonton bokep itu Albania atau Bosnia? Kayaknya Albania. Bosnia ya? Antara dua itu. Islam lah itu juga kan sebenarnya dari Kopiah dan segala macam. Atribut agamanya agak menonjol ya di situ. Iya, ada salib, Kopiah. Satu adegan kan, kalau Kroasia kan Katolik Roma ya, kalau misalkan si Serbia kan Katolik yang Ortodoks. Ada satu adegan pas lagi doa tuh arahnya beda. Kayak itu iya. Satu ke kiri, ke kanan, satu sini. Terus yang dua Muslim. Iya. Yang dua Muslim. Albania sama Kroasia. Iya. Sama Bosnia, bener. Itu lucu sih. Maksudnya cukup detail juga untuk ngeliatin joke-joke yang cuma sebentar durasinya, tapi udah bikin ketawa juga gitu. Dan bikin keinget. Iya. Ya buat konteks sih, jadi dapat kayak flavor tambahan gitu sih. Iya. Tapi memang banyak kontras yang ditunjukin kan. Jadi kontrasnya kan kelihatan ya. Iya. Yang Muslim nonton porno gitu ya. Terus gulat kegiatan yang gay justru olahraganya lebih ke judo yang sangat ini ya.
basically sebenarnya banyak sentuhan antara maskulin dan maskulin. Maskulin dengan maskulin itu Iya, antar subjeknya iya. gitu ya. Iya kan, kekerasan dengan nasionalisme dan segala macam gitu. Jadi kontras-kontrasnya sebenarnya agak eksplisit ya, sangat eksplisit di sini. Sangat eksplisit tapi Ya. enak juga sih Iya, ya. diceritain. Kayak keinget juga kan Kroasia, yang orang Kroasia itu dia ngomongin soal klub bola pas habis lahiran keledainya. Kayak emang diliatin emang Kroasia bangsa yang suka bola banget gitu. Jadi intinya kontras-kontrasnya kelihatan Dan banget ya. masih juara 3. Masih ada. Masih juara 3. Oh Makanya iya mereka bener. sebel. Kawan Yugoslavia dulu tuh juga salah satu finalis ya, selalu masuk di World Cup Piala Dunia selama zamannya Tito ya. Dan sebagian besar memang Asia. Ya dari suku Kroasia itu yang jadi ini pemain-pemain utamanya. Iya, karena orang Serbia main basket. Kenapa perlu bedain orang Serbia? Sebenarnya juara Piala Dunianya Yugoslavia. Iya. Dan juga dilihatin kontrasnya kan, kalau orang Serbia senangnya main basket, makanya kan yang di hotel mereka kamarnya habis, terus di luar dilihatin orang-orang Serbia lagi pada main basket. Kan kita udah ngomongin nih soal film The Parade atau Parade yang sangat kompleks tapi juga fun untuk ditonton, walaupun emang buat beberapa orang mungkin overwhelming ya karena ada trigger warning blood terus sama ada beberapa adegan kekerasan. Nah, mungkin untuk selanjutnya udah ada bocoran belum nih untuk acara Altraksi selanjutnya? Berarti di bulan Agustus ya, di bulan ini. M-Block. M-Block ya, tetap ya. Ya, sampai kemarin sih kita masih di M-Block dan masih di Creative Hall ya. Okay. Kalau ada perubahan nanti. Kalau mau tahu tentang informasi Altraksi, di Instagram aja, follow @alteraksi. Jangan lupa teman-teman yang mungkin jadi tertarik untuk ikutan acara Altraksi untuk terus ikuti kabar terbaru dari Altraksi di @alteraksi ya. Dan mungkin nanti kalau misalkan Agustus sudah ada rencana, mendingan dikosongin aja dulu ya, karena harus tahu dulu tanggal Altraksi kapan ya. Akhir bulan, minggu keempat. Oh, minggu keempat, selalu minggu keempat. Dan kita biasa mulainya jadi harus sore karena kan waktunya panjang. Maksudnya kalau nontonnya let's say 2 jam, biasa tuh ngobrolnya juga another 2 jam kan 4 jam. Kalau kita mulainya terlalu malam, misalnya jam 6, tuh kayak jam 10 baru kelar, terus padahal nggak makan kan pasti kelaparan gitu. Jadi biasanya kita mulai jam 4 sih. Jadi mungkin kalau yang ngantor-ngantor agak-agak sulit, kecuali kalau bisa cabutan agak pagi. Karena di Altraksi sebenarnya peraturannya cuma on time dan ikut penuh dan nonton. Nggak boleh diskusi doang, jadi nonton. Iya, dan nggak boleh nonton telat. Mulainya tepat waktu. Iya. Jam 4 biasanya kita mulai jam. Oke. Berarti sekali lagi jangan lupa ya untuk follow @alteraksi di Instagram untuk tahu informasi-informasi selanjutnya ya. Ya karena kita juga Altraksi bukan cuma ini sebetulnya, artinya ini yang kita kelola secara reguler, tapi bisa jadi ada beberapa kegiatan Altraksi gitu ya. Kayak kita pernah Altraksi Hotline ya, filmnya Talamedia. Film Buried Chapters. Buried Chapters, jadi hotline, terus mereka minta kita untuk dialteraksiin, kita pakai Altraksi gitu. Jadi bisa jadi juga nggak cuma ini nanti. Kalau kita bisa kasih kabar kalau misalnya teman-teman mau ikut di aksi yang lain. Oke deh, siap. Thank you banget Mas Rival sama Mbak Sur atas waktunya dan sharing-sharingnya. Ya, tapi teman-teman yang mau nonton The Parade bingung ya nanti mau nonton di mana, coba cari sendiri. Tapi nanti mungkin bisa tanya kita juga sih kalau misalkan emang kepo pengen nonton di mana, nanti mungkin Mbak Sur atau Mas Rival bisa membantu ya untuk jalur nontonnya ya. Dan itu saja untuk episode kali ini bersama Mas Rival dan Mbak Sur dari Besi Berani, yang salah satu programnya adalah Altraksi, yang ngomongin film, dan salah satunya ngomongin film The Parade. Terima kasih semua yang udah mendengarkan dan menonton sampai titik ini, dan sampai jumpa. Dadah!